tidak bisa dilanjut untuk pembahasan masalah al-jahru bidzikri awid du'a akibat sholah ataupun yang lain, tapi mungkin kita nanti lanjut di grup LBM, barangkali ada takbir-takbir yang lebih sore seperti yang disampaikan tadi oleh Ustadz Rahmat itu di Al-Hawilil Fatawi ataupun yang lainnya. Untuk selanjutnya, karena kita tadi mulainya juga molor dari jam 8 sampai lebih, mungkin kita nambah maksimal 15 menit, jam 10.15 menit. Gimana? Terlalu lama? 15 menit saja nambahnya. Kita melanjutkan pembahasan yang kemarin mengenai permainan game dan juga jual belinya, karena ini rupanya setelah dikeluarkan dari HBNO itu banyak yang komen, Ustaz. Bahkan ada juga yang minta wawancara khusus dan banyak juga permintaan nanti hasilnya seperti apa, biar mungkin lebih matang ya. Hasilnya kita bahas lagi malam ini. Yang pertama poinnya yang kita bahas, mainnya dulu, jangan jual belinya. Mainnya bagaimana? Sekilas ada beberapa pendapat ya, ini nanti dilanjut Ustaz Jubri lagi. Ini hanya muqaddimah. Mengatakan hukumnya adalah haram karena ada judi ya, dianggap ada kimarnya di situ. Nah, mungkin nanti yang kita bahas kalau mainnya itu dianggap kimar dari sisi apa. Kalau masalah jual belinya nanti kalau sudah ketemu yang pertama ini lebih mudah. Ya, lebih mudah. Kemarin kita terus berdebat mengenai chipnya itu apa termasuk mal atau tidak. Mungkin tidak usah bahas mal dan tidaknya, itu juga kemarin. Kalau mengikuti ulama yang lama itu sepertinya tidak masuk. Tapi kalau versinya Syekh Mustafa Zarko itu justru masuk yang al-amwal al-ma'nawiyah seperti yang dijelaskan kemarin. Anehnya juga di LBM PC yang lain sempat membahas ini, dianggap masalah jual belinya dianggap tidak sah karena menjual sesuatu yang tidak ada atau makdum. Tapi mengutip pendapatnya Syekh Mustafa Zarko yang mengatakan al-amwal al-ma'nawiyah ini termasuk chip itu termasuk al-amwal al-ma'nawiyah. Nah, ini juga mungkin hanya kutipannya saja yang kurang lengkap. Maka mungkin kita pertajam lagi pembahasan mengenai hal ini. Ya, monggo. Yang kedua, jual belinya. Ini Ustaz Jupri ini kok sepertinya sudah main gamenya juga. HBNU. Oh. HBNU. Oh, lihat HBN. Baik, para musyawirin yang kami muliakan, kita dikasih waktu 15 menit, jam 10 lebih 15 menit. Ini jam 10 lebih 5, jadi kurang 10 menit waktu kita. Monggo kami sangat berharap waktu yang sangat pendek ini, tersisa ini, dimaksimalkan sebaik mungkin. Walaupun sebenarnya pada Rebu kemarin bahasan tentang chip atau bermain online ini sudah selesai beserta ma'akhotnya, apakah masuk kategori kimar, maisir dan yang lain jual belinya. Namun ada permintaan untuk lebih dipertajam. Monggo kami persilahkan. Pertama, tentang mainnya game online tersebut, apakah masuk kategori judi atau tidak ya. Walaupun ya hukum bermain game online tersebut ya, jadi yang ditanyakan hukum bermain game online tersebut apakah masuk kategori judi atau tidak.
Bisa dipahami nggih? Hukum bermain game online tersebut apakah masuk kategori judi atau tidak? Ya, tentunya kita harus tasawur bagaimana praktek permainan game online tersebut, walaupun kemarin sudah ada makhot penjelasan baik di Fawakihud Dawani dan Is'adur Rafiq sudah ada definisi judi itu bagaimana, dan ini lebih persis dengan praktek permainan game online tersebut. Monggo kami persilakan. Yang pertama, apakah bermain game online tersebut masuk kategori judi? Apakah masuk kategori judi? Kami persilahkan. Nah, untuk penajaman saja di samping yang sudah di-share di kemarin itu. Monggo Ustaz Su'eb. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kan kemarin sudah dibahas. Kalau menurut saya, kalau pertanyaan tentang gamenya itu apakah ada unsur judi atau enggak, saya kira tetap tidak bisa kita lepaskan akan keberadaan chipnya itu, status hukum chipnya itu apa. Kalau itu mal, ya judi, kan gitu. Tapi kalau itu bukan, ya itu semacam permainan monopoli. Kalau Anda tahu monopoli, ya itu uang-uangan, anuan. Nah itu tidak masalah, tidak masalah. Tapi kan kita kemarin mensepakati bahwasanya chip ini kategori mal. Setidaknya kalau dikembalikan ke referensi kitab salaf ya, itu termasuk yang manfaat, yang kategori manfaat. Kenapa? Saya kemarin seingat saya minta klarifikasi ya. Apakah kita bisa main game tanpa pakai chip? Jawabannya ternyata tidak bisa kan? Karena memang gamenya tadi itu game permainan domino yang pakai taruhan. Sehingga kemudian menurut saya chip ini memang sudah mal, yang setidaknya punya punya nilai manfaat yang sehingga kemudian bisa dijual belikan. Itu kalau kita ke referensi salaf. Tapi kalau ke yang muasyarah, yang kontemporer, itu kan ada nanti masuk pada hak, masuk pada ya memang bukan ain. Kalau ain nanti berabe jadinya. Nah, jadi saya kira kalau pertanyaannya apakah gamenya ini ada unsur judi atau enggak, ketika kita sepakati chip itu kategori mal, ya judi, karena di prakteknya permainan tadi mempertaruhkan chip si pemain A dengan si pemain B, kan begitu. Ketika ada yang menang maka dia bisa mengambil chipnya mereka yang kalah. Ada unsur kerugian bagi pihak satunya dan ada unsur keuntungan bagi pihak lainnya, dan itu masuk sudah pada kategori definisi atau parameter ukuran apakah permainan itu dikategorikan judi atau enggak. Saya kira itu kalau pertanyaan itu. Terima kasih Ustadz Su'eb telah memberikan masukannya. Sebelum kami tanggapi, monggo yang lain mungkin ada yang menambah. Kalau idem nggak usah, biar nggak terlalu larut-larut, waktunya sudah mepet. Ya. Jadi yang Ustadz Su'eb ini memperkuat hasil bahasan kemarin yang sudah ditasawurkan kepada kita semua, bahwa praktik permainan game online ini kaitannya dengan chip yang dinilai masuk kategori mal, al-mutamawwal, yang bisa dinilai dengan harta. Lah karena ada salah satu yang diuntungkan dan yang salah satu pihak dirugikan, ini masuk kategori judi. Seperti itu. Ini penjelasan dari Ustadz Su'eb. Monggo yang lain mungkin ada yang nggak sama untuk lebih memperkuat. Kalau sama, menurut saya nggak usah karena waktunya sudah mepet. Ada yang lain? Nggak ada, nggih? Kayaknya ini muttafaqun alaih. Ya, monggo Ustadz Ali. Ustadz Ali dulu. Ini hanya apa yang terjadi di lapangan, saudara Ustaz.
setelah lembaran itu di-share oleh teman-teman HBNU itu, jadi pertama ada salah satu yang bertanya kepada saya, itu saya kalau main, saya pribadi kan tidak tahu Ustaz, prosesnya seperti apa tidak tahu. Jadi ada yang bertanya, saya itu hanya main biasa gitu. Ya lepas dari keterbatasan saya, itu proses mainnya seperti apa. Kalau Gus Jabir kemarin itu menyebutnya harus top up gitu. Nah, itu Ustaz, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di lapangan itu di daerah di sana itu Ustaz, di Giras Pojokan itu ternyata ada pengepulnya Gus, pengepul chipnya, pengepul. Jadi sekitar jam 9 atau jam 10 itu ada yang setor, ada yang kulaan Ustaz. Ada pengepulnya itu. Jadi lebih rame daripada besi tua, lebih rame. Kulaan chip, ada yang kulaan chip seperti itu. Bahkan ya persis apa yang ditulis oleh Gus Jabroil di edaran itu, lintas usia Ustaz, lintas usia, baik anak SD, anak SMP itu kalau sudah waktunya jam 9, jam 10 itu sudah ngerti jadwalnya. Ini wajah kulaan, oh ini wajah setor gitu Ustaz. Nah ini, sehingga saya pribadi dari dua pengalaman ini, yang satu bilangnya saya hanya main biasa, adapun prosesnya saya kurang paham juga. Kemudian yang kedua, ini ternyata ada pengepulnya gitu Ustaz. Ini mohon ini saja yang mungkin bisa dijadikan sebagai sumber pertimbangan seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Ustadz Ali. Jadi Ustadz Ali ini pengamat praktisi ya. Jadi kalau Ustadz Syuaib tadi menyampaikan secara teori, ternyata praktek di lapangan, chip ini yang menjadi tujuan dari permainan game online dan bisa diuangkan, atau chip ini ada nilai, ada kimah di dalam chip tersebut, sampai ada pengepulnya sampai gitu. Jadi melihat seperti ini, apakah bisa kami simpulkan bahwa untuk permainan game online-nya sudah sore jelas masuk unsur judi. Ngeten nggih? Dan ini bisa ini karena sudah disiarkan oleh HBNU dan viral ini sampai ke dunia. Insya Allah ini akan didengar oleh masyarakat luas. Ini masuk kategori judi. Ngeten nggih? Sepakat nggih? Baik, terima kasih. Dengan beberapa referensi, kalau ada referensi yang lain ditambahkan, monggo. Oh, kami persilakan, ada tambahan dari Ustaz Farabi. Terima kasih. Ini juga ada yang tanya begini, judi dari sisi apanya, kan begitu? Kok dikatakan judi? Tadi kita mendengarkan semuanya dari Ustadz Syuaib. Hasil yang kemarin kita sepertinya kalau memang ini kita anggap mal, berarti ini judi. Orang tanya, apa hubungannya mal dengan judi? Nah, disitunya mungkin yang perlu juga ada tambahan. Kalau kita lihat di I'anah itu atau di Fathul Mu'in, main satronji ya namanya, sekak ya, itu kan minimal hukumnya makruh. Di mazhab Syafi'i bahkan ada yang mengatakan haram. Di mazhab yang lain banyak yang mengatakan tidak hanya makruh. Hukum makruh itu apabila tidak ada mal minal janibaini au min ahadihima. Jika tidak ada harta dari keduanya atau salah satunya, maka itu hukumnya makruh. Apabila ada, maka hukumnya adalah haram karena termasuk qimar. Berarti kalau umpama permainan semacam game yang kita bahas itu ada sisi malnya,
Dan saya tadi ngomong-ngomong sama Gus Jabroil, malnya apa harus dari janibaini Gus? Kalau ada ibaratnya minal janibaini, ternyata ada ahadihima. Saya juga, loh itu sepertinya bukan hanya minal janibaini Gus, banyak. Karena yang main kan banyak. Minal ajanib itu. Berarti betul ada malnya di situ, makanya dianggap sebagai judi. Dan ada informasi juga dari Ustadz Ghufron, ternyata permainan ini tidak berdasarkan murni dari keahlian dari pemain. Ya, ujung-ujungnya juga nanti ada permainan dari pengembang. Kalau menang-menang terus itu pasti kalah nanti. Dibuat ketagihan dulu. Sepertinya begitu katanya Ustadz Ghufron. Beda dengan permainan kartu biasa. Dari kartu-kartu biasa itu memang dari keahliannya. Kalau permainan yang ini, yang online ini, biasanya katanya Ustadz Ghufron kalau sudah lama itu biasanya kalah. Kalau terus-terus kalah, akhirnya hutang, banyak hutang. Alonca i Suramadu kan begitu. Ya. Mungkin ya. Baik, terima kasih. Jadi hanya untuk lebih mempertajam yang dari Ustadz Farabi tadi, bahwa keharaman tersebut dari sisi ada unsur taruhannya tadi, yang taruhannya itu mal, ya. Taruhannya mal, bentuknya chip yang bisa diuangkan. Itu dari sisi keharamannya dari mana? Dari sisi karena di sana ada unsur taruhan dari janibaini atau min ahadihima, atau dari salah satunya. Nah, sehingga hukumnya mengarah kepada judi, seperti definisi judi yang ada di kitab Is'adur Rafiq dan Fawaqihud Dawani, seperti yang di-share pada pertemuan kemarin. Ini sudah selesai nggih tentang hukum bermain game online-nya dihukumi sebagai judi. Sudah sepakat kita nggih. Yang kedua, dari ini saya nambah 15 menit lagi nggih, sampai setengah 11 nggih, enggak apa ya. Ini jam 10 lebih 10 menit lagi nggih. Setengah 11 kita selesai acara ini. Nambah sedikit lagi, pisan-pisan mare. Iya. Selanjutnya yang disampaikan oleh Ustadz Farabi tentang hukum jual belinya, ya. Jadi hukum jual beli chip tersebut apakah diperbolehkan atau dilarang? Ya. Pada pertemuan malam Kamis pertama kemarin sudah dibahas bahwa karena tidak makdunin secara syar'i, hukum jual beli chip tersebut dihukumi haram. Dihukumi haram. Bukan boleh tapi haram ya. Tapi dihukumi tidak boleh dan haram. Ngoten. Nggih. Begitu ya, tidak sah lam yasihha. Oh, nggih, baik. Oh, baik. Makdunin syar'iyyin ya. Baik, terima kasih Ustadz Ali Wafa. Jadi ini lebih diperinci lagi bahwa hukum jual beli chip tersebut hukumnya tidak sah dan haram. Maten. Karena ada tidak sah tapi tidak haram. jadi hukumnya tidak sah dan haram untuk jual beli chip tersebut. Mungkin ada pandangan yang lain atau syukur-syukur dari para hadirin bisa menambahkan ibarat. Mohon diperjelas pimpinan. Tadi jenengan menyampaikan bahwasannya main game itu diputuskan judi. Ini masuk HBNU ya. Jadi game itu banyak loh pimpinan.
nanti berarti main game yang tidak pakai mal itu judi semua tadi. Ini mohon diperjelas, ini sudah masuk loh ya ini ya. Makanya saya kaget loh. Kalau dulu sebelum zaman kemajuan itu main cuma dua, catur sama domino. Ya, domino. Kalau di Arab itu ada namanya itu dua. Nah, itu dimasukkan kemana? Kalau catur ini makruh. Bi alam yakun, dengan tidak ada harta makruh. Nah, tadi jenengan bilang sudah ya kita putuskan ya main game ini judi. Nah, game yang mana ini? Mohon diperjelas pimpinan. Baik, saya hanya akan mengulangi lagi apa yang telah dibahas pada pertemuan kemarin, dan ini sudah diketik secara rapi oleh HBNU. Jadi secara kesimpulan bahwa bermain game hack domino Island dan sejenisnya ini karena ada unsur taruhan barang yang mengandung unsur mal, achieve ini barang yang bernilai, maka bermain game online hack domino Island dan sejenisnya ini dihukumi haram. Ngoten nggih? Itu. Jadi ini untuk lebih memperjelas karena banyak permainan. Ini maksudnya Ustadz Ismail biar tidak bias kepada permainan-permainan yang lain. Dan yang kedua tentang hukum jual belinya, okay. Maka karena chip tersebut diperoleh dari cara yang tidak dibenarkan oleh secara syar'i, makdunin syar'i, tidak diizinkan secara syar'i karena judi, maka sesuai pendapat para ulama yang ada di beberapa kitab, ini yang kami baca diantaranya di Hasyiah Tausih ala Ibnu Qasim yang di-share oleh Gus Jabrail tempo hari, ini hukumnya tidak sah dan haram. Bukan hanya haram tapi tidak sah dan haram. Ngoten nggih? Ya. Jadi hukum ya. Baik. Jadi hukum jual belinya, hukum jual beli chip yang diperoleh dari permainan game online yang mengandung unsur taruhan tersebut, hukum jual belinya tidak sah dan haram. Demikian yang bisa kami sampaikan untuk mempertajam bahasan seputar game online domino Island dan sejenisnya. Selanjutnya sudah tak ya? Karena sudah nyampe waktu, ini perpanjangan 2 kali. Selanjutnya mari kita tutup acara pada malam hari ini dengan pembacaan doa kepada Ustadz Ahmadi. Kami mohon berkenan menutup acara dengan pembacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ul khadim lima sabaq. Nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa qadruhu midadil adil. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawa'iha wa aqdam dawa'i syifa'ah. Wa nuril absar wa sahbihi sallam. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. Terima kasih kami sampaikan dengan pembacaan doa tadi, maka berakhir acara pada malam hari ini. Dari kami yang bertugas kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.